kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 6 ayat 9. Demikianlah dikatakan, "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Demikian firman Tuhan. Menjauhlah yang melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita sadar tidak atau tidak, kita sering melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan ketika kita harus menghadapi suatu pergumulan yang begitu memberatkan kehidupan kita, baik itu adalah pergumulan karena kita terkena penyakit, atau pergumulan karena kita tidak berdamai dengan orang lain, pergumulan karena situasi dunia saat ini yang begitu mencekam oleh virus COVID-19. Nah, di sini kita sering mengaitkan seluruh kejadian itu dengan perilaku dan tingkah laku kita. Sehingga ketika kita melihat keadaan yang nyata, yang penuh dengan pergumulan ini, yang penuh dengan misteri ini, akhirnya kita datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa-dosa kita. Nah, apa yang dialami oleh Raja Daud itu juga yang tercermin dalam firman Tuhan hari ini, di mana ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu menyakitkan, di mana dia harus melihat begitu banyak persoalan yang harus ia hadapi, akhirnya dia harus mengeluarkan kata-kata, "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Karena banyak yang merancangkan kejahatan-kejahatan dalam kehidupan Raja Daud, sehingga dia harus menjadi orang yang diburu, orang yang akan dibunuh karena dia menjadi rival dalam politik pada saat pemerintahan Raja Saul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita juga banyak yang harus kita pelajari dalam situasi yang begitu memberatkan kehidupan kita. Mungkin kita tidak tahu, atau mungkin kita juga tahu bahwa ada orang yang berniat jahat dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang yang sengaja akan mencelakai kehidupan kita. Namun ketika kita menjadi orang percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap keluhan kita, tangisan kita, permohonan kita. Dan di sini kita mau melihat bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup mendekat kepada Tuhan, ketika kita hidup menjauhkan diri dari kejahatan, maka Tuhan berada di pihak kita dan mendengarkan tangisan kita, mendengarkan keluhan kita, mendengarkan doa-doa kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah kita masuk ke dalam hal-hal kejahatan, tetapi mari kita tinggalkan kejahatan itu dan mari kita kembali kepada Sang pemilik kehidupan kita, yaitu yang memberikan keselamatan kepada kita. Karena kita adalah orang-orang benar yang bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan yang baik. Jadilah umat Tuhan yang baik dan percaya kepada penyelamatan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu mengingatkan kami agar kami menjauhkan perbuatan-perbuatan jahat dan kami tidak masuk ke dalam hal-hal yang jahat itu di dalam kehidupan beriman kepadamu. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan.
Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau memberikan penghiburan, yang menghadapi segala tantangan kehidupan Engkau berikan penyertaan, serta penyelamatan sehingga mereka dapat keluar dari segala persoalan kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap prokes, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.